yang sangat miris di lapangan, banyak sekali orang asing yang memiliki travel ini. Nah, ketika aturan ini dibuat di belakang meja tanpa ada diskusi dengan pelaku, ya seperti ini jadinya. Ini kan teriakan kami udah lama, Pak, terkait dengan OSS ini. Strategi apa yang disiapin Asita Bali untuk menghadapi persaingan global dan online travel agent ini, Pak? Setiap tour operator yang ada di luar negeri, ya, ataupun travel yang ada di luar Bali, wajib bekerja sama dengan lokal partner di sini, lokal travel yang ada di Bali ini. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, kita sudah melewati tahun 2025 dan sekarang menjalani awal tahun 2026. Kita akan membahas bagaimana kondisi pariwisata di Bali di tahun 2025 dan seperti apa di tahun 2026 nanti. Apa yang menjadi tantangan bagi pariwisata Bali untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dunia, dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, kemudian apa saja nanti akan dilakukan juga oleh Asita, ya. Kita akan membahasnya bersama Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Asita Bali, Bapak Iputu Winastre. Punapika dulu, Pak. Bece-bece, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya. Awal tahun ini kemana aja nih agendanya nih, Pak? Ya, kebetulan awal tahun saya di rumah aja. Jadi baru datang dari Eropa bulan November yang lalu, keliling di 5 negara untuk promosi pariwisata Bali dan pariwisata Indonesia. Bali, ya. Tapi kemarin kan awal tahun bertemu dengan Ibu Menteri di sini kan, mendampingi Ibu Menteri Pariwisata yang lagi kunjungan ke Bali, Bang. Betul. Nah, Pak Putu, kita flashback dulu sedikit ke tahun 2025. Seperti apa sih kondisi pariwisata Bali di tahun 2025 kemarin, Pak? Kalau dari data yang kita dapat kan ada kenaikan ya untuk wisatawan mancanegara ya, tapi ada juga penurunan di wisatawan domestik. Secara umum seperti apa kondisi pariwisata Bali di tahun 2025? Terima kasih Pak Komang dan sahabat Tribuners. Terima kasih, kami atas nama Asita Bali diundang untuk bisa berdiskusi, sharing terkait dengan kondisi pariwisata Bali di tahun 2025. Jadi memang secara general kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan pariwisata internasional mancanegara ke Bali itu ada sebuah kenaikan. Menjadi 7.050.000 kalau tidak salah. Jadi ada kenaikan sekitar 700.000 orang ke Bali. Jadi ini merupakan capaian yang tertinggi setelah COVID. Bahkan sebelum COVID itu belum pernah mencapai kunjungan 7 juta sekian. Pak Gubernur menyebutnya sebagai rekor tertinggi. Ya, betul sekali. Nah, tetapi kita juga harus secara objektif melihat dari sisi kunjungan itu, di mana memang ada poin-poin yang memang kita harus luruskan di dalam melihat jumlah tersebut. Karena secara faktual teman-teman industri ini mengalami penurunan dari sisi okupansi hotel. Bahkan juga kami di travel ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di dalam kami menghandle paket-paket tour. Nah, fenomena ini terjadi sudah beberapa tahun terakhir ini dengan adanya online. Jadi kita juga tidak bisa memblame online itu, karena bagaimanapun juga digitalisasi promosi online ini kan sebuah keniscayaan yang memang harus kita adaptif dengan hal itu. Oleh karenanya kami sering menyampaikan kepada anggota bahwa walaupun kita
offline, tetapi di sisi lain juga kita harus mempunyai sistem online dalam hal misalnya penjualan paket-paket tur kita melalui web dan sebagainya. Nah, dengan adanya online ini, terus terang saya sampaikan di bisnis saya, di perusahaan saya itu, market share-nya sampai 40% tergerus. Ya, jadi terutama dalam hal booking hotel misalnya. Jadi hotel-hotel yang di-featuring oleh platform online ini kan sangat luar biasa. Bahkan kami sendiri tidak bisa menjangkau. Ya, karena apa? Karena platform online ini yang silakan disebut namanya. Jadi bahkan men-featuring akomodasi yang tidak berizin secara ilegal. Begitu juga tidak hanya akomodasi, tetapi juga ada travel-travel yang ilegal yang memang menjual secara online. Nah, inilah menjadi challenge kita di offline travel seperti Asita ini, karena harapan kami memang law enforcement, penegakan hukum ini memang harus dijalankan dengan baik. Ya, itu baru satu poin yang saya lihat dari sisi online ini menjadikan challenge kenapa tamu yang kami handle ini menurun. Ya. Karena secara fakta memang kalaupun misalnya contoh nih, ada tamu yang membeli lewat online, membeli juga lewat kami. Karena ada beberapa poin dari sisi paket tour itu tidak bisa dihandle oleh online. Karena secara konsep, Asita ini menyiapkan paket end-to-end. Jadi dari datang sampai balik lagi. Tetapi kalau online ya, mereka itemize. Jadi per item. Kalau Bapak mau beli hotel, ini hotelnya. Kalau Bapak beli transfer, ini transfernya gitu. Tetapi kami secara the whole package kami ladeni hal itu. Gitu. Nah, ini kan jadi paradok jadinya nih Pak ya. Di satu sisi ada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, tapi di satu sisi ternyata secara objektif dari sisi Asita juga mengalami penurunan ya. Kemudian dari sisi okupansi hotel juga mengalami penurunan. Ini gimana bisa terjadi Pak? Ya, betul, karena kan dari sisi wisatawan ini kan mempunyai banyak opsi. Banyak opsi untuk bisa melakukan perjalanan. Ya. Nah, cuman yang menjadi hal yang perlu kami garis bawahi di sini tidak adanya penegakan hukum yang jelas terkait dengan usaha-usaha yang tidak memiliki legalitas ataupun perizinan. Nah, buat kami ketika turis itu datang ke Bali dan menginap di Bali di mana saja, dihandle oleh siapa saja, kami tidak masalah selama perusahaan itu secara legal mereka memiliki izin, izin operasional apapun itu. Karena kan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, kan begitu Pak. Jadi kan tujuan daripada Pariwisata Bali ini bagaimana manusia Bali, masyarakat Bali ini bisa sejahtera. Kan itu tujuannya. Tetapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu. Karena memang penegakan hukum ini yang masih belum jelas. Kenapa saya katakan belum jelas? Karena terjadi tumpang tindih aturan dari pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Nah, inilah yang kami dari sisi asosiasi, kami mendorong terus agar one island, one management, one tata kelola ini benar-benar diimplementasikan gitu. Jadi ada persoalan besar yang terkait perizinan ya Pak. Kalau misalnya di teman-teman di PARI ya banyak villa-villa ilegal seperti kan ya yang jadi permasalahan di Asita juga banyak juga transportasi yang tidak berizin yang jadi masalah utama di. Betul, jadi ini cukup menarik. Begini Pak Man, contoh misalnya ketika kita berbicara travel agent gitu ya. Tahun 2010 ketika Pak Mangku Pasike menjadi gubernur pada saat itu,
ada Perda, ya Perda 1 tahun 2010 tentang usaha jasa perjalanan pariwisata, membawahi travel. Pada saat itu kami Asita Bali ini melakukan kajian bersama UNUD terkait dengan carrying capacity. Nah, oleh karena itu pada saat Pak Mangku Pastike menjadi gubernur, izin travel ini dimoratorium, Pak. Karena apa? Karena banyak sekali travel yang mati, gitu, karena tidak ada tamunya. Kenapa harus membuat travel lagi? Sedangkan ini banyak yang mati. Kenapa kita tidak merger, gitu ya? Nah, ini dilakukan pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sekarang dengan adanya OSS, One Single Submission itu, ternyata perizinan BPW, Biro Perjalanan ini masuk kriterianya risiko rendah. Nah, risiko rendah ini perizinan itu langsung keluar di kabupaten kota. Nah, ini yang kami sebenarnya protes kepada pemerintah pusat. Jadi melalui gubernur, kemudian melalui Komisi 10 pada saat itu. Jadi kami tidak terima kenapa travel agent Biro Perjalanan Wisata ini dimasukkan kepada risiko menengah rendah gitu. Nah, ternyata jawaban yang kami terima pada saat itu, sebuah industri atau usaha bisa menjadi risiko menengah tinggi apabila nilai investasinya itu besar, Pak. Bukan tanggung jawabnya yang besar. Nilainya yang besar. Nah, kami tidak terima sampai kami memberikan satu contoh misalnya. Ketika kami Biro Perjalanan Wisata ini dianggap risiko rendah, ketika ada wisatawan terus tenggelam mati, apakah itu rendah? Tidak bisa yang menjawab. Iya, betul. Ketika misalkan dia tur kecelakaan seperti kemarin, mati, apakah ini rendah? Tidak ada yang bisa jawab. Nah, ketika aturan ini dibuat di belakang meja tanpa ada diskusi dengan pelaku, ya seperti ini jadinya. Ini kan teriakan kami udah lama, Pak, terkait dengan OSS ini. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan, beberapa waktu lalu ketika ada perubahan di pusat, jadi komisi yang membawahi pariwisata ke Komisi 7, akhirnya sudah dirubah ini, BPW, Biro Perjalanan Wisata ini dirubah menjadi risiko menengah tinggi. Sudah berubah sekarang. Tetapi travel agentnya masih risiko rendah. Oh, travel agentnya risiko rendah. Jadi ada dua hal nih. Biro Perjalanan Wisata ini skupnya memang lebih luas, travel agent ini skupnya memang lebih kecil. Tetapi fakta di lapangan karena membingungkan, orang cenderungnya meng-apply sebagai travel agent. Padahal tupoksi daripada travel agent ini adalah untuk menjual tiket, menjual paket tur. Dia tidak bisa melayani, hanya menjual aja, Pak. Jadi BPW lah, Biro Perjalanan Wisata ini yang bisa meladeni tamu itu. Nah, tetapi kan di masyarakat tidak memahami perbedaan dari BPW dan TA atau travel agent ini, gitu, Pak. Nah, kemudian juga yang sangat miris di lapangan, banyak sekali orang asing yang memiliki travel ini. Wow, ini yang menarik ini, Pak. Iya. Berarti orang asing pun masuk ke bisnis ini, Pak, ya? Masuk ke bisnis ini. Padahal travel agent ini sejatinya kan usaha yang bisa dilakoni oleh masyarakat Bali, masyarakat lokal gitu. Ya, jadi supaya tidak terlalu eksklusif lah. Artinya orang Indonesia masih bisa melakukan lah gitu. Jadi jangan sampai orang luar negeri. Tapi kalaupun memang ada orang luar negeri atau orang asing bekerja mungkin sebagai advisor misalnya. Jadi tidak sebagai pemilik. Ini kan sudah menjadi rancu. Kenapa? Karena OSS itu tadi yang membuat seperti itu. Ya. Iya. Berarti gitu. Ini orang asing ini bukan hanya di dunia perhotelan, dunia pervilaan ya, Pak, ya. Betul. Tapi juga sudah di travel agent ini. Oh, ya, banyak. Wow. Bahkan
semenjak perang Rusia Ukraina itu banyak sekali orang Rusia menjadi travel agent, ya pura-pura menjemput temannya dan sebagainya. Dan ini berkeliaran, Pak. Ya, dan sekarang market India yang besar, banyak sekali orang India yang melakukan bisnis tanpa izin yang jelas. Ya, jadi bukan kami mengeneralisir ya. Jadi ada orang India yang sebagai guide dan memiliki travel. Nah, ini yang kemudian kami Asita perjuangkan karena kan kemarin Pak Gubernur menyampaikan akan membuat perda baru. Nah, jadi kami sedang memperjuangkan bahwa setiap tour operator yang ada di luar negeri, ya, ataupun travel yang ada di luar Bali, wajib bekerja sama dengan lokal partner di sini, lokal travel yang ada di Bali ini. Jadi mereka nggak boleh langsung begitu, gitu. Ya. Mati kami. Gitu. Apa ini karena dampak online travel agent itu, Pak ya? Itu salah satunya. Dan bahkan sekarang kami bersama-sama BTB, Bali Tourism Board, membuat MOU dengan platform online, Pak. Jadi misalnya ada trip.com misalnya. Mereka kan platform online yang menjual tour ini, aktivitas. Jadi kita minta supaya mereka bekerja sama dengan travel lokal anggota Asita. Jadi dia kalau tidak ada anggota Asita, mereka nggak cantumkan di sana di dalam list suppliernya mereka gitu. Artinya yang legal ya? Ya, jadi kalau ada apa-apa kan bisa kita trace itu. Daripada sekarang misalnya ketika ada permasalahan hilang semuanya. Gitu. Jadi persoalan perizinan ini memang pelik juga ya Pak ya, termasuk di Asita ini ya, di travel agent. Dan kemarin kan juga sempat disampaikan ke Menteri Pariwisata ya, Ibu Menteri Pariwisata ketika berkunjung ke Bali, Kubud, Asita juga menyampaikan permasalahan ini kepada Ibu Menteri. Gimana respon dari Ibu Menteri? Betul, jadi kami menyampaikan kepada Ibu Menteri bahwa aplikasi online ini agar bekerja sama dengan industri-industri yang sudah punya izin di Bali, entah itu hotel, entah itu DTW, entah itu travel. Jadi suppliernya itu wajib mempunyai lisensi. Jadi tidak asal comot ditaruh di sana. Dan beliau mengatakan itu sudah dipanggil semua aplikator ini dan diberikan waktu awalnya 31 Desember, tapi karena cukup singkat maka diberikan kelonggaran sampai dengan 31 Maret 2026. Artinya bahwa ketika ada industri atau supplier yang tidak memiliki izin atau menjadi anggota asosiasi, seperti travel misalnya tidak menjadi anggota Asita gitu, mereka tidak akan cantumkan di dalam aplikasinya mereka. Gitu. Makanya kemarin ini kami menerima banyak permohonan menjadi anggota Asita biar cepat. Enggak, saya enggak mau. Kami di Asita ini tidak semata-mata Pak Nyoman menerima anggota baru. Karena tanggung jawab kami kan besar. Jadi salah satu poin Pak Nyoman menjadi anggota Asita di luar daripada perizinan yang lengkap ya Pak ya. Satu, mereka harus memiliki kantor yang tetap. Ya, kalau mereka virtual sudah kami langsung cross. Yang kedua adalah di dalam akte pendiriannya kami mewajibkan ada orang lokal menjadi pemegang saham. Itu. Jadi ini kami tegas Pak. Jadi ketat juga ketat. Ya, tidak asal langsung masuk ya. Jadi anggota ya. Pernah ada satu kejadian begini Pak. Ada orang asing ya. Jadi saya tidak mau menyampaikan negaranya mana. Datang kepada saya, karena kami, sekretariat kami udah menolak gitu. Datang kepada saya, meminta, please, I want to be a member of your Asita katanya gitu. Nah, saya sudah baca ininya. Saya bilang, ternyata akte pendirian kamu ini tidak ada satupun pemegang sahamnya orang lokal. Dari mana kamu akan mengoperasikan ini? Oh, saya dari negara saya tidak bisa. Kalau ada apa-apa siapa bertanggung jawab? Ya, betul. Nah,
Saya bilang, so I need your advice katanya. Saya bilang, oke, kalau kamu mau menjadi anggota kami, rubah dulu ke akte kamu. Kamu suruh atau tunjuk salah satu orang lokal, partner kamu di Bali menjadi shareholder dan langsung menjadi direktur. Makanya 1 minggunya dirubah itu, sudah saya lihat semuanya, ada SK Menteri Hukum dan HAM-nya, baru saya proses, Pak. Nah, itu komitmen kami di Asita terkait dengan keanggotaan. Nanti kalau ada apa-apa kan kami yang kena. Ya, betul. Gitu. Nggak sembarangan ya. Ya, dan satu lagi Pak, karena Bapak tadi menyebut Ibu Menteri, kami juga memohon kepada Menteri Pariwisata terkait dengan izin transportasi pariwisata, Pak. Ya, ini sangat menarik sebenarnya untuk didiskusikan. Ternyata selama ini kenapa banyak sekali mobil-mobil di Bali yang tidak memiliki izin pariwisata. Ternyata untuk mendapatkan izin pariwisata itu susahnya minta ampun. Harus ke Jakarta, Pak. Harus ke Jakarta dan harus memakai PT. Ini kan satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Bali yang hanya memiliki 1-2 mobil, Pak. Atas nama pribadi. Di mana di Bali ini, di provinsi, hanya bisa diberikan izin angkutan sewa khusus yang berbasis aplikasi, Pak. Seperti Grab, Gokar, itu di Bali, taksi di Bali. Tetapi angkutan pariwisata di Jakarta, Pak. Nah, ini yang kami mohonkan kepada Menteri. Karena apa? Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah menyurati Kementerian Perhubungan, cekinya adalah Dirjen Angkutan Darat, dan belum ada respon. Makanya kami sampaikan kepada Bu Menteri, supaya Bu Menteri ini membantu kami menyampaikan atau memohonkan kepada Kementerian Perhubungan agar kewenangan izin angkutan wisata itu bisa dibawa ke provinsi, Pak. Sehingga apa? Masyarakat Bali yang memiliki mobil 1-2 untuk angkutan pariwisata bisa bergabung dalam operasi. Nah, itu yang kami perjuangkan ke pusat, gitu, Pak. Ya. Dari Ibu Menteri gimana responnya? Bu Menteri mengatakan berterima kasih atas informasi ini. Kementerian Pariwisata akan segera melaksanakan rakor dengan Kementerian Perhubungan. Dan kami menunggu informasinya, katanya kami akan dipanggil untuk ikut ke Jakarta. Terkait jumlah anggota Asita Bali sekarang udah berapa, Pak? Kami memiliki 2 jenis keanggotaan, namanya full member dan associate member. Jadi kalau full member kami jumlahnya 364. Jadi full member itu adalah biro perjalanan, Pak. Jadi ada biro perjalanan, ada travel agent, DMC gitu. Kalau yang 10 anggota itu adalah associate member. Jadi 10 ini adalah institusi yang terkait dengan kepariwisataan. Misalnya contoh, ada sekolah-sekolah pariwisata, kemudian ada cruise. Nah, ini menjadi anggota associate kami. Ya. Nah, terkait tadi Pak, kita kan sudah nyinggung soal permasalahan kendala-kendala yang dihadapi oleh Asita, dampak dari online travel agent ini ya kan. Nah, strategi apa yang disiapin Asita Bali untuk menghadapi persaingan global dan online travel agent ini, Pak? Begini, kami dalam konteks ini kan mungkin kami tidak akan bisa berperang melawan online, karena online itu kan cukup besar, ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah salah satu aplikasi misalnya, kita lawan itu, kalah kita. Itu mereka bakar-bakar uang untuk promosi itu. Nah, strategi yang kami lakukan adalah bagaimana kami bisa bekerja sama dengan online itu, aplikasi-aplikasi itu. Sehingga ketika mereka menjual produk, adalah wajib mengambil dari produk kami, dan kami yang menghandle gitu. Misalnya mau kemana, mau tour atau transfer, ya ngambilnya dari
travel yang berlisensi. Ya, sehingga apa? Tidak terjadi price war, Pak. Betul, Sekarang betul. ini kan terjadinya price war. Ya, ya. Jadi kalau misalkan sudah terjadi price war, maka Bali ini akan menjadi murah. Jadi ketika kita ngomongin pariwisata ini kan jangan juga kita jual terlalu murah. Terlalu gitu. murah, ya. Ya. Kalau harapannya kepada pemerintah, dalam ini pemerintah pusat, tentu harus ada aturan yang lebih ketat ya terkait ini perizinan itu, Pak ya, yang karena banyak yang ilegal itu. Betul. Jadi kalau menurut pandangan kami ya, Pak Nyoman, kalau kita berbicara pariwisata Bali ini, sebenarnya sudah seyogianya Bali ini diatur dengan aturan khusus terkait dengan kepariwisataan. Ya. Karena suka tidak suka bahwa pariwisata Bali ini jauh melangkah di depan daripada provinsi-provinsi lain. Nah, kalau kita berbicara aturan pusat, maka kan implementasi daripada aturan itu kan harus sama di seluruh kabupaten, seluruh provinsi, kan gitu. Tetapi ketika Bali ini sudah jauh di depan, memakai aturan ini kan kita harus step back lagi, Pak. Ya, balik ke belakang. Balik ke belakang. Ya, Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi oleh karena itu ketika Bali ini mau benar-benar menjaga kualitas daripada destinasi, menjaga produk-produk pariwisata ini, memang kita membutuhkan aturan yang khusus terkait dengan kepariwisataan ini. Karena bagaimanapun juga jargon One Island, One Management ini tidak akan bisa terjadi apabila aturan khusus itu tidak ada. Iya, betul. Gitu. Apalagi Bali sudah terbukti menyumbang devisa terbesar ya, Pak ya. Ya, jadi 45%. Iya. Harus ada aturan khusus untuk Bali. Betul. Kan Bali pun sering dibanding-bandingkan dengan Thailand, dengan Vietnam kan gitu, padahal ini satu provinsi. Ya, betul. Jadi artinya orang melihat bahwa Bali ini sebagai wajah dari pariwisata Indonesia seperti itu, Pak ya. Betul. Nah, terkait ini Pak, secara tadi kan kita mungkin sudah membahas permasalahan yang dialami oleh Asita sendiri ya, travel agent di pariwisata Bali di tahun 2025. Secara umum mungkin ada permasalahan lain, Pak, dari pariwisata Bali. Mungkin ada, kemarin kan rame bagaimana dampak kemacetan, dampak banjir gitu, kemudian isu sampah itu apa juga berdampak di tahun 2025 kemarin. Betul. Justru ini yang langsung kami sampaikan kepada kementerian dan juga kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali. Isu ini memang sangat santer sekali di Eropa. Kebetulan kemarin kan saya ke Eropa. Jadi isu overtourism, kemudian kemacetan, kemudian isu sampah, ini sangat menjadi big issue. Bahkan kalau flooding kemarin, banjir nggak terlalu. Oh, banjir malah nggak terlalu. Nggak. Jadi karena kan tiga isu ini kan selalu bergema ini di media-media sosial. Nah, kami menyampaikan kepada partner-partner kami di Eropa, memang kami mengakui seperti misalnya sampah, tetapi kan kami menyampaikan secara objektif bahwa pemerintah ini akan melakukan ini, kan begitu. Tetapi kan dari sisi publiknya kan kita tidak bisa mengolah cara berpikir mereka, mengarahkan cara berpikir mereka, karena mereka sudah mengkonsumsi media sosial ini secara masif dan terus-menerus. Ya. Nah, kemudian dengan situasi seperti itu, maka publik ini kan akan berpikir dua kali. Apakah saya ke Bali dengan situasi seperti itu? Sedangkan negara lain ada menawarkan yang jauh lebih bagus, kan begitu. Akhirnya tahun 2025 ini Vietnam ini booming. Iya, betul. Ya, Vietnam booming. Jadi selain daripada 3 komponen tadi itu, ada satu komponen yang memang menjadi satu komponen yang penting, yaitu adalah tiket pesawat. Tiket pesawat. Ya, jadi tiket pesawat ke Bali itu mahal.
Karena kan kalau kita ke Bali kan tidak ada direct flight, Pak. Jadi harus melalui hub. Apakah hubnya melalui Singapura atau mungkin hubnya melalui Dubai atau Qatar, kemudian melalui Thailand misalnya, atau melalui Turki dengan Turkish Airlines. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka memesan tiket ke Bali melalui hub itu, yang dari Eropa ke hub ini yang penuh. Sedangkan dari hub ini ke Bali itu tidak penuh. Karena apa? Karena hub ini kan mendistribusi ke negara-negara lain di Asia Tenggara ini. Anggap mereka ke Thailand, ke Vietnam. Karena kita ini di Indonesia kan tidak mempunyai national carrier yang terbang dari Eropa ke Bali. Cuman Garuda dari Amsterdam ke Jakarta. Nah, jadi yang ke Bali tidak ada. Jadi seluruh wisatawan yang mau ke Bali ini kita harus tergantung dengan airline negara lain. Nah, ini yang menjadi satu tantangan ketika pemerintah menetapkan target. Kadang tidak menghitung fleet carrier negara asing ini berapa yang bisa masuk ke Bali, kan gitu. Ya, kita menargetkan sesuatu yang tinggi, tetapi yang membawa ini tidak dihitung. Tidak cukup ya. Tidak cukup gitu. Jadi permasalahan tiket pesawat juga menjadi problem bagi wisatawan asing juga, Pak ya. Betul. Saya kira hanya wisatawan domestik. Kemarin kan Santer juga disampaikan bahwa permasalahan harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan wisatawan domestik ini di 2025. Selain juga tadi isu-isu yang kita bahas terkait kemacetan dan sampah, juga kemudian tata ruang. Memang benar ini, Pak, kalau kita bicara wisatawan domestik menurun cukup drastis di 2020. Betul. Karena itu. Betul. Jadi tiket ini kan salah satu komponen perjalanan yang menentukan. Contoh misalnya paket ke suatu tempat itu harganya misalnya 2 juta gitu misalnya. Kalau harga tiketnya harganya 3 juta, masa kita mau ke sana? Mendingan kita nyari tempat lain yang harga tiketnya mungkin 1 juta atau di bawah 1 juta. Kondisi ekonomi masyarakat sekarang lagi turun ya. Nah, begini Pak, kemarin kan pemerintah mengatakan ini saya sebagai pelaku ya, jadi saya harus menyampaikan ini dari sisi pelaku. Betul. Ya. Ketika sekarang pemerintah mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan penurunan harga tiket untuk Nataru gitu misalnya. Penurunan harga tiket ini dilakukan sebulan 2 bulan sebelum Nataru, Pak. Sedangkan kalau kita mau berlibur, kadang-kadang 6 bulan sebelumnya kita harus berpikir kita mau kemana nih dan sebagainya. Sedangkan negara lain sudah melakukan promosi besar-besaran untuk menyambut Nataru ini. Dengan apa? Dengan paket yang bagus harganya, kemudian tiket yang murah. Nah, sekarang mereka sudah memutuskan untuk terbang atau berlibur ke luar negeri 6 bulan sebelumnya, sedangkan tiketnya baru ada ke Bali ini murahnya baru 2 bulan. Mereka kan tidak mungkin, Pak, memindahkan liburannya. Jadwalnya sudah ini. Itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah, agar kalau misalkan ada paket khusus misalnya, dilakukan di launching mungkin 1 tahun sebelumnya, atau minimum 6 bulan sebelumnya. Datang kemana-mana di Indonesia ini, di 38 provinsi, harganya turun 50% gitu misalnya harga tiketnya. Mulai ada namanya booking window. Booking window-nya artinya gini, ketika sekarang Pak Nyoman bepergian di bulan 6 gitu misalnya, bookingnya mulai sekarang, tapi bisa dipakai di bulan 6 itu. Gitu Pak. Gitu. Wah, banyak permasalahan, banyak PR ini dihadapi di 2025 kemarin ya. Dan kalau kita lihat dari data kan ya ada kenaikan di wisatawan mancanegara meskipun sedikit, kemudian penurunan di wisatawan domestik. Tadi juga disampaikan banyak permasalahan yang kita hadapi di pariwisata 2025. Sebelum membahas 2026 kita minum dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Biar fresh.